Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membahas sedikit materi terkait dengan penggunaan CorelDRAW yang ada kaitannya dengan pengolahan foto, gitu ya. Kita sediakan dulu halaman kerja kita seperti biasanya. Oke, sedikit saja pembahasan hari ini terkait dengan penambahan foto atau pengolahan gambar dengan menggunakan foto, yang mungkin notabene kalau mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan editor foto, mungkin yang paling terkenal itu Photoshop ya. Sedangkan CorelDRAW ini kan lebih kepada pengolahan vektor tuh, garis, titik dan garis yang bisa membuat sebuah objek dari awal. Jadi untuk pengolahan foto sendiri mungkin agak sedikit jarang digunakan. Namun ada beberapa pembuatan desain yang biasanya kita akan menyisipkan foto di dalamnya. Contoh misalnya untuk sablon baju, kemudian juga untuk logo sablon gelas ya, terutama yang terkait dengan sablon seperti itu, biasanya kan ada beberapa logo yang menyisipkan juga dengan gambar. Contoh logo-logo juga yang menyisipkan gambar itu biasanya ada digunakan. Jadi ada beberapa yang mungkin nyaman dengan menggunakan foto hanya untuk penyisipan, itu bisa dilakukan gitu. Atau mungkin ada yang memang hanya fokus menggunakan aplikasi Photoshop. Oke, untuk pengolahan di foto sendiri pastinya kita mulai dengan menyisipkan foto atau mengambil sampel foto gitu ya. Kalau di Photoshop mungkin kita langsung open atau kita langsung buka aja di Photoshop, tapi kalau di CorelDRAW kita masuk ke bagian import gitu. Jadi import itu ada di menu file gitu ya, pilih import, kemudian kita bisa ambil sampel foto atau foto yang akan kita jadikan tambahan untuk pengolahan. Tentu di sini saya sediakan beberapa foto saja ya. Contoh di sini saya ambil beberapa foto, saya ambil sekaligus, boleh satu persatu atau boleh juga sekaligus. Ini saya ambil sekaligus saja, saya seleksi salah satunya, kemudian saya tekan shift untuk menyeleksi 3 secara berurutan. Oke, sedikit saya jelaskan. Jadi kalau seandainya di CorelDRAW, ketika kita pilih import, dia akan muncul pointer kita akan berubah seperti itu untuk menentukan bahwasanya kita bisa input nih gambar di sini sesuai dengan ukuran yang kita gunakan atau yang mau kita gunakan. Jadi kita harus klik drag di lembar kerja seperti itu. Untuk foto pertama, klik drag kedua untuk foto yang kedua, dan klik drag untuk foto yang ketiga seperti ini. Saya ambil 2 sampel, seingat saya ini PNG ya, seingat saya ini ya PNG, sedangkan satu foto itu JPEG biasa. Jadi kalau PNG mungkin backgroundnya itu transparan ya. Nah, sedangkan kalau JPEG itu ada background yang seperti ini, ada backgroundnya gitu. Oke, kita sudah menyediakan 3 gambar seperti ini. Oke, yang ingin saya bahas secara singkat hari ini, salah satunya adalah memasukkan gambar objek ke dalam objek yang lain ya, yaitu dengan menggunakan fungsi power clip ya, efek power clip. Oke, jadi untuk memasukkan, kita mau buat nih gambar yang ada di sini. Lihat, kalau diperhatikan bentuknya kan persegi nih, kotak. Kita mau masukkan supaya masuk ke dalam lingkaran seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk apa? Pembuatan logo, pembuatan apa ya, sampel gambar untuk dibuat sablon seperti itu. Oke, jadi untuk memasukkannya kita seleksi dulu objek gambar ya yang mau kita masukkan ke dalam lingkaran. Artinya kita mau menempatkan tuh gambar yang kita seleksi ke dalam objek lain. Apakah objeknya harus lingkaran? Tidak, yang penting bentuk persegi. Kalau mau buat dari bentuk pen ya, atau menggunakan bentuk lain, bentuknya poligon bebas misalnya seperti itu, seperti ini bisa ya. Pastikan bahwasanya kita seleksi dulu objek yang mau kita masukkan, kemudian pilih menu efek, kemudian pilih power clip,
kemudian arahkan kepada place inside frame, kemudian klik. Jadi foto tadi mau kita masukkan ke mana, ke lingkaran atau ke objek yang poligon bebas. Kita mau masukkan lingkaran, klik di objek lingkaran. Oke, maka muncul seperti itu. Keuntungan di versi yang X6 ke atas itu dia akan muncul pengaturan power clip ya. Kalau di lainnya mungkin kita harus klik kanan, kemudian kita pilih ketentuan power clip inside, extract contents, edit power clip. Kalau di sini maka di bawah sudah ada disediakan tuh. Oke, kita akan edit power clip dulu sebelumnya. Biasanya posisi atau ukuran, gitu ya. Jadi kita bisa sesuaikan presisinya, posisi atau ukuran. Nah, jadi kalau sudah selesai ya sama seperti biasanya. Kalau seandainya kita selesai ya kita pilih stop atau kita pilih finish, gitu ya. Jadi kalau di bawah mungkin ada tulisan stop editing content, artinya proses editing sudah selesai ya. Kalau seandainya dalam versi yang di bawahnya, teman-teman bisa pilih klik kanan, pilih finish editing. Oke, maka proses edit selesai. Lihat gambarnya tadi sudah masuk ke dalam objek ya. Perlu diperhatikan salah satu alasan kenapa saya sering ambil desain untuk foto yang PNG, karena kalau teman-teman pakai yang JPEG itu kan ada background yang terkadang itu mengganggu. Ketika dimasukkan dia tidak presisi. Lihat seperti ini, ada areal yang ketika dimasukkan ternyata dia tidak ke dalam lingkaran tuh, soalnya terkadang mengganggu gitu, karena gambarnya kotak kemudian dimasukkan ke dalam objek lingkaran sehingga sudutnya tidak kena gitu. Kadang kurang menarik. Jadi bagaimana kalau seandainya objek tadi foto kita tuh mau kita rubah ke dalam bentuk PNG atau mau kita hilangkan nih bagian backgroundnya, maka salah satu alternatifnya adalah kita memanfaatkan fungsi trim. Jadi kita bisa potong nih bagian ini ya, kita bisa potong. Saya tidak menggunakan knap ya, saya lebih suka menggunakan pen dan trim. Alasannya apa? Karena bentuk pemotongannya kalau seandainya kita menggunakan knife gitu atau eraser agak ribet sih, kalau seandainya harus menghapus sedikit gitu ya, atau menggunakan knife ketika motong harus presisi gitu. Jadi biasanya saya menggunakan fungsi pen. Sebenarnya bisa menggunakan fungsi lain yang mana aja, bebas, yang nyaman. Bezier boleh ya, Bezier boleh, freehand boleh ya, bebas. Tapi saya lebih suka menggunakan pen. Jadi misalnya seperti ini, kita arahkan garis tadi ya, agak sedikit butuh kerja keras ya. Jadi ketika kita arahkan, sesuaikan supaya garis tadi mengikuti tepi objek yang mau kita potong nih, seperti itu. Saya ambil separuh aja ya, mohon maaf, seperti ini. Artinya kita menyediakan nih objek pemotong dulu, ya. Kita sediakan objek pemotong, kemudian gambar ini sebagai target potong. Jadi kita seleksi objek pemotong, pilih menu shaping ya, fungsi shaping, pastikan di bagian trim. Kita trim gambar yang tadinya mau kita hapus backgroundnya. Oke, saya klik. Oke, lihat bagian belakang terpotong sehingga backgroundnya itu menghilang. Jadi butuh kerja keras kalau seandainya kita menggunakan line. Tapi saya lebih suka menggunakan line, fungsi line, atau di sini yang saya maksud adalah pen ya. Lebih gampang, nah, istilahnya lebih aman gitu, lebih aman timbang harus menggunakan fungsi knife atau eraser seperti itu. Oke. Penggunaan lain biasanya editing untuk foto ya, untuk foto atau yang berkaitan dengan foto itu biasanya salah satunya adalah fungsi bitmap. Jadi kita bisa olah nih bitmap. Saya pilih objek, kemudian kita pilih bitmap. Nah, biasanya di sini ada pengaturan yang bisa kita manfaatkan untuk menambah ya, pengolahan gambar. Contoh misalnya gambarnya mau dibuat lebih cerah
posisinya mau posisi rotasinya mau diganti gitu ya. Ya kalau untuk rotasi mungkin kita bisa langsung manual aja, klik kemudian rotasi seperti ini ya, itu bisa. Yang lainnya mungkin ya, salah satunya biasanya paling sering dipakai adalah image adjustment lab. Di image adjustment lab ini kita bisa atur nih ya, kita bisa ngatur beberapa komponen pengaturan warna, temperatur misalnya, supaya dia lebih cool. Jadi kulit itu seolah-olah kita lebih ke arah yang dingin gitu ya, atau ke arah yang lebih apa ya istilahnya, panas gitu ya, hot. Bebas lah istilahnya seperti itu ya. Lihat, lebih cerah atau lebih cool seperti itu ya. Akan berubah tuh warnanya, ada perubahan ya. Banyak nih pengaturannya. Kalau di sini biasanya yang paling sering dipakai itu biasanya ya untuk siluet. Jadi kalau teman-teman mau buat siluet misalnya ya, ini bisa dicoba aja masing-masing, nanti mau diarahkan kemana supaya perubahan warnanya itu terjadi. Tapi biasanya yang paling sering itu misalnya siluet ya. Oke, saya buat agak sedikit ke arah gelap, kontrasnya saya matikan. Maaf, kontrasnya mungkin tetap ya. Highlight ya, highlight, shadow, dan midtone. Lupa ya. Oh, timnya maaf. Tim masyarakat. Enggak berubah. Ini karena PNG ya, saya nggak dapat gambar ininya, mohon maaf. Tapi biasanya kalau foto wajah asli, ini saturation digeser aja berubah dia tuh ke arah gelap gitu. Tapi nggak tahu saya kenapa matanya bisa ketinggalan. Saya cancel, saya coba yang ini ya, pilih bitmap. Saya pakai image adjustment, saya coba brightness, kontras, kontrasnya mungkin biarkan aja, shadow, dan midtone. Maaf, saturation. Oke. Nah, kalau foto orang asli bisa ya, itu siluet, itu dia siluet gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa buat desain logo pakai siluet seperti itu ya. Biasanya yang model gambar siluet itu yang seperti ini sih sebenarnya. Kita crop dulu, baru kita buat siluetnya. Jadi kita bisa manfaatkan siluet hijab apa gitu ya, contoh logo gitu. Kita masukkan ke menggunakan fungsi bitmap tadi, menggunakan fungsi power clip juga tambahan ya. Place inside frame, arahkan ke objek. Akan muncul tuh objek dengan memanfaatkan fungsi power clip dan bitmap seperti ini ya. Mungkin ini saja untuk hari ini ya, terkait penggunaan fungsi bitmap. Contoh-contoh yang bisa kita manfaatkan salah satunya ya, biasanya itu digunakan untuk pembuatan logo ya. Teman-teman bisa manfaatkan misalnya, ini saya hapus ya. Contoh misalnya saya tambahkan dengan, saya hapus dulu, saya dapat satu gambar yang menarik, kemudian saya tambahkan apa ya, hijab zaman now ya, gitu ya. Oke, saya kasih sedikit, mungkin kita ganti hijab zaman now. Kita cari yang kita sudah punya gambar, punya logo, kemudian kita bisa tambahkan teks,
dan kemudian tambahkan fungsi fit text to path ke objek yang sudah kita buat desain. Oke, seperti ini. Letakkan di bawahnya. Hijab zaman now. Oke, saya punya logo sederhana dengan memanfaatkan gambar dan lingkaran ya, serta teks. Tambahkan lagi lingkaran yang lain. Saya letakkan di belakang. Order to back, saya beri warna saya copy, saya paste. Trim lingkaran. Oke, itu back. Oke, saya punya logo sederhana. Jadi pembuatan logo sederhana dengan memanfaatkan gambar di dalamnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Taufiq Wardayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.